Kristen itu pengikut Kristus. Yang jadi permasalahan, Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Karena Kristus itu banyak. Sebagaimana Matius 24, nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus, berarti ada Kristus palsu. Nah sekarang yang Kristen ini, Kristen pengikut Kristus, Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Karena Kristus yang datang di tengah Bani Israel hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan Kristen ini kan bukan Bani Israel mereka ini. Al-Quran juga mengatakan Nabi yang datang kepada Bani Israel, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24, aku Kristus anaknya Maria, diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Kristen ini bukan pengikut Yesus anak Maria menurut dalil. Menurut dalil. Gitu Dinda Fandi. Siap Kanda, siap. Bang Yakobus silakan. Apa ini? Bahasa ada Suma ini. Apa Suma kan? Iya kan? Iya, saya sendiri, Bang. Lanjut. Bahasa apa? Lanjut ke mana kita, Dinda Fandi? Ya sudah, bertanya aja Bang Yakobus, bertanya aja lah. Mau bertanya seputar apa? Saya mau tanya, salah lagi nanti. Itu Bang, terkait dengan Kristus palsu itu. Oh, dengan Kristus palsu. Iya. Banyak. Ada Kristus yang main bola. Kan Kristus juga main bola. Di Filipina juga banyak Kristus. Ada banyak kok. Tergantung mau ikut yang mana. Iya, tapi Kristus yang datang ke tengah Bani Israel tidak mengajarkan kemudian untuk dirinya itu untuk Bani Israel, untuk non-Israel, Bang. Malah Yesus sendiri mengatakan kepada pengikutnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu yang datang melakukan banyak mukjizat. Itu kata Yesus. Ya setuju saya lah. Kan memang banyak Kristus palsu. Di antaranya yang datang kepada Paulus kan? Ya mungkin iya juga. Nah itu dia. Maka ketika kemudian Kristen dikatakan pengikut Kristus, Kristus yang diikuti oleh saudara Kristen itu kan Kristus yang datang ke Paulus. Itu ada yang tanya Suma, kok di sebelah ada Suma berbicara juga katanya. Ini Suma yang asli ini Fajar. Fajar ini. Di sebelah itu Suma palsu. Iya. Ya lanjut. Ya kalau di Islam kan jelas tuh. Nabi yang datang kepada Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Ya, amin. Ketika kemudian mengalami pencobaan pembunuhan oleh orang Yahudi, beliau diangkat oleh Allah. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi mereka tidak membunuhnya, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Sehingga yang dianggap kemudian Nabi Isa adalah yang mereka bunuh, Bani Israel bunuh. Nah ternyata ini juga berlaku. Karena Nabi Isa itu setelah diangkat, tak ada dia lagi di bumi. Tapi yang ada di bumi itu adalah yang diserupakan dengan dirinya. Nah bukti ketika kemudian kita baca Markus 16 nomor 12. Penulis Markus mengatakan dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Artinya memang rupa lain yang muncul. Nabi Isa-nya diangkat, yang muncul kemudian yang dianggap Nabi Isa atau yang dianggap Yesus
Lalu dikatakan, oh ini Yesus, tapi dalam rupa yang lain. Itu terbukti itu di dalam Markus 16 nomor 12. Sehingga kalau kita kejar Markus dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Ya macet global, macet internasional. Markus tidak bisa menjawab sama sekali. Bagaimana kemudian dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Berarti Al-Quran lebih akurat menjelaskan kalau Nabi Isa atau Kristen sebut Yosua atau Yesus itu diserupakan. Nah, terbukti ada muncul manusia yang dikatakan Yesus muncul dalam rupa yang lain. Artinya sudah bukan Yesus itu. Begitu, Bang. Ya. Bisa juga. Masuk akal juga sih. Iya. Makanya kalau kita melihat nih ya, ketika kemudian ditanya Yesus di dalam Matius 19, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya saya itu bisa masuk surga? Yesus ajarkan tuh, supaya kamu masuk surga, jangan kau membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain, hormati ibumu. Seabrek syarat-syarat yang Yesus sampaikan untuk masuk surga, rupa-rupanya itu adalah cakupan Taurat. Nah, murid itu mengatakan, semua itu telah aku lakukan. Saya sih berharap setelah membaca Matius 19 ini, ada data yang kemudian Yesus sampaikan, jika semua itu telah engkau lakukan, yang paling terakhir masih kurang satu. Apa yang terakhir itu? Saya tadinya mikir, oh yang terakhir ini adalah percaya Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan. Sesuai dengan Roma 14 nomor 9 atau Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang diucapkan diimani sepenuh hati maka dia akan diselamat. Saya pikir itu yang menjadi terakhir, tapi ternyata apa kata Yesus? Kalau kamu ingin sempurna, lakukan yang satu lagi. Anak muda itu mengatakan, apa itu? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Ternyata enggak ada. Percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat, percaya Yesus nebus dosa. Ternyata enggak ada syarat itu masuk dalam pengajaran Yesus. Apa yang bisa aku lakukan, kata murid tersebut, supaya aku bisa masuk surga? Rupa-rupanya lakukan semua hukum-hukum di dalam hukum Taurat. Itu sudah aku lakukan, kata muridnya. Satu lagi yang kurang, kata Yesus. Apa itu Guru? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Loh, itu kan amalan soleh, infak, sedekah, amal jariah, zakat, dan seterusnya. Tak ada itu, jadilah Kristen, imani Paulus. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi, maka muncul pernyataan-pernyataan Yesus untuk waspada kepada Kristus palsu. Karena begini kawan, yang kita lihat di dalam Matius 28 ini, ketika orang yang keluar dari kubur ini berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Setahu saya, menurut Yesus yang asli, penguasa bumi itu iblis. Dan itu bisa kemudian kita klarifikasi di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, endingnya di nomor 13. Ketika kemudian Yesus dicobai iblis. Iblis berkata apa? Yesus, jika kau menuhankan aku, maka segala kuasa langit dan bumi aku berikan kepadamu. Sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi iblis tidak berhasil mencobai Yesus. Akhirnya di data 13-nya dikatakan begini. Setelah itu iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya mengintai terus. Ketika kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31 atau Yohanes 14 nomor 30 bahwa penguasa dunia itu telah datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku dan penguasa dunia itu telah dilemparkan keluar.
Maka seketika itu juga ketika Yesus terangkat ke langit, ada yang keluar dari kubur, lalu kemudian memanfaatkan situasi itu untuk hadir seakan-akan dia itu adalah Yesus Kristus anak Maria. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, setelah Yesus terangkat, muncul Kristus baru mengatasnamakan dirinya Yesus Kristus, lalu mengajarkan orang ke seluruh dunia untuk menjadikan seluruh orang menjadi pengikutnya. Ini timpang karena Yesus Kristus anak Maria berkata dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Dan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Apa artinya? Ketika 12 murid ini menerima pesan agar jangan ke bangsa lain, lalu kemudian ada yang ke bangsa lain, berarti dia terperdaya oleh penyesat. Berarti dia adalah murid durhaka. Murid yang tidak memegang amanah gurunya. Alias murid yang pembangkang atau murtad. Karena Yesus mengatakan, waspada jangan sampai kau disesatkan. Karena akan datang Yesus dengan gelar Kristus yang akan menyesatkan. Nah, murid-muridnya harus waspada. Tapi kalau Kristen kan bukan murid Yesus. Kristen ini kelompok luar, di luar Bani Israel. Ketika kelompok luar percaya kepada pemberitaan tentang Yesus Kristus, ya silakan aja. Tapi muridnya Bani Israel diwanti-wanti oleh Yesus agar jangan percaya kepada orang yang mengatakan, aku bertemu Yesus di padang gurun, aku bertemu Yesus dalam bilik. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Kalau di luar tanda itu, jangan kau percaya. Sebab akan datang Kristus palsu melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Matius 24 nomor 24. Makanya orang Yahudi 12 suku Bani Israel tidak percaya kepada pemberitaan Paulus. Malah dikatakan Paulus itu penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang, telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan Paulus itu adalah tokoh dari agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Gitu saudara, 12 suku Bani Israel dan keturunannya sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen hanya Romawi, Yunani. Melalui kekuasaan Imperium Romawi kemudian gereja-gereja melakukan penekanan terhadap bangsa jajahannya agar semua bisa percaya dan mengikuti otoriter daripada gereja. Itu yang terjadi pada masa itu. Sampai kerajaan Belanda pun tunduk, kerajaan Inggris tunduk, kerajaan Portugis semuanya tunduk kepada Imperium Romawi penguasa dunia pada saat itu. Sampai Belanda pun mengikuti ajarannya, masuk ke Indonesia, mengajarkan kepada Anda. Padahal Yesus berkata nih, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi waspadalah kepada Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus palsu yang banyak menyesatkan orang itu pasti memiliki banyak pengikut. Kita cari nih, mana pengikut Yesus palsu itu? Islam? Bukan. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus. Hindu, Buddha, bukan juga. Ateis, bukan juga. Satu-satunya kandidat, ya Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus. Sedangkan pengikut Kristus yang asli adalah Bani Israel. Nah, Kristen ini bukan Bani Israel tapi mengaku pengikut Kristus. Pertanyaannya, ini masih berupa pertanyaan. Kristen 2 miliar ini ikut Kristus yang mana? Sebab ada Kristus palsu. Saya kira demikian. Ini bertanya, bukan menyimpulkan, saya bertanya. Silakan. Ya, kalau ditanya Kristen ini ikut siapa ya? Kayaknya ikut Kristen palsu, Yesus palsu. Ya karena kalau ditanya Tuhannya berapa? 1, siapa namanya Yesus. Tanya ayatnya nggak tahu, ya berarti. Kalau saya kan percaya pada Allah Bapa.
sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Yesus katakan bahwa Allah itu roh. Jadi sembahlah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Nah, seperti itu. Iya. Iya, saya menghargai saudara. Jadi cuman saja kalau Anda mengatakan Allah di sini, mungkin perspektif Anda itu adalah Tuhannya Bani Israel, adalah roh. Tidak ditemukan satu data pun di dalam kitabnya orang Yahudi kalau yang mereka sembah itu adalah roh. Karena roh itu makhluk, roh itu adalah makhluk. Roh itu makhluk. Anda cari literasi dari manapun, sumber apapun, ketik roh pasti titik dua, makhluk halus. Sedangkan yang disembah oleh Bani Israel bukan makhluk. Laisa kamislihi syai', pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan maha tinggi, maha besar, tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Ketika saudara mengatakan Allah itu roh, ingat kawan. Di dalam kitab Kejadian 6 nomor 3, Allah menciptakan roh. Zakaria 12 nomor 1, Allah menciptakan roh. Berarti Anda menyamakan sembahan Anda dengan ciptaan. Ini zolim. Ini zolim. Makanya kalau ditanya nih secara literasi yang berdasar terhadap asas-asas ilmiah kepada para aktivis Kristen atau aktivis gereja, tolong otoritas mana yang Anda gunakan sehingga Anda mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Karena roh itu makhluk. Roh itu ciptaan. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada yang bisa dibandingkan di kolong langit ini, di atas bumi ini, yang bisa kemudian disandingkan, disetarakan, disamakan dengan pencipta kita. Nggak ada. Karena seluruh aspek akan memiliki kelemahan selain daripada Dia yang maha sempurna. Roh memiliki kelemahan. Jadi kalau saudara mengatakan, oh tidak bang, saya harus memegang teguh iman saya. Ya silakan. Kita nggak ada dalam taraf pemaksaan, tidak. Cuman menggelitik akal sehat kita. Karena kenapa? Yesus berpesan, kasihi Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika ada orang bertuhan tanpa akal, itu buta. Karena ini nasihat Yesus. Kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Akal budi artinya insting yang mana kebenaran tidak akan pernah ditukar dengan doktrin dan dogma. Sekarang mari kita lihat Yohanes 4 nomor 24. Roh di situ berasal dari kata pneuma. Pneuma dalam literasi orang Yunani, pneuma itu artinya roh dalam arti kata hantu atau makhluk halus. Contoh, Lembaga Bible Indonesia pun mengiyakan pernyataan saya ini. Di dalam Lukas 24 nomor 37, sebelum nomor 36-nya kemudian Yesus muncul di tengah-tengah mereka, apa kata Yesus? Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Damai sejahtera atas kalian. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma. Sebab mengira melihat hantu. Ternyata pneuma itu sama dengan hantu. Berarti kalau dikatakan dalam Yohanes 4 nomor 24, pneuma hotheos artinya apa? Hantu itu adalah Tuhan. Ini penting. Karena kenapa? Ya harus, kata Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan, apa itu? Saya tidak bisa menyebut Allah kalau anak. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada anaknya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Itu kata Yohanes 3 nomor 16. Sekarang permasalahannya adalah, percayakah kita ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa? Percaya. Percayakah ketika Yesus mengatakan, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tetapi Dialah, Yesuslah yang kemudian menjelaskan tentang Bapa itu. Percayakah ketika Yesus mengatakan,
Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau tidak percaya, maka orang tersebut akan mati di dalam dosa. Kalau di Islam ditanya, wahai saudara-saudaraku Islam, percayakah kalian bahwa manusia yang hidup tanpa ayah dilahirkan dari sosok perawan yang punya mujizat membangkitkan orang mati, mujizat menyembuhkan orang lain, mujizat kemudian lahir tanpa ayah, menerima Injil, hamba Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Percayakah kalian? Umat Islam dari ujung bumi sampai ke ujung bumi lainnya akan berkata, kami percaya. Dengan demikian, umat Islam memperoleh hidup yang kekal, tidak mati di dalam dosa. Sekarang kalau Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, percayakah kalian ketika Yesus kemudian berkata, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percayakah kalian? Ada dua kelompok. Ada yang mengatakan percaya tapi jatuhnya kepada kemunafikan. Kenapa saya katakan dia mengatakan percaya jatuh kepada kemunafikan? Karena ujung-ujungnya dia mengaku sebagai pengikut Yesus. Padahal dia bukan Bani Israel. Artinya dia mengerahkan dirinya untuk membenarkan nubuat Yesus, akan datang Yesus palsu dan akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel, Yesus palsu untuk seluruh manusia. Nah, Kristen bukan Bani Israel, berarti Kristen ikut kepada Kristus yang dinubuatkan Yesus sebagai penyesat. Itu poin. Kedua, Kristen yang mengatakan, oh tidak, Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel. Nah ini adalah pembela Yesus yang keluar dari kubur, yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada orang yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, ini dia oknumnya yang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kristen yang mengatakan Yesus bukan hanya untuk Bani Israel, tetapi mengatakan untuk seluruh bangsa, itu adalah jelas mengukuhkan nubuat Yesus agar Bani Israel mengetahui akan banyak manusia disesatkan oleh oknum yang bernama Yesus Kristus ini. Saya senang sebagai seorang Muslim, karena ketika saya sebagai aktivis perbandingan agama, tidak ada satupun data di dalam Bible yang meminta orang-orang pengiman kitab Bible agar waspada kepada Nabi Muhammad. Itu tidak ada. Waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tapi dikatakan waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus ini akan banyak pengikut. Pengikut kemudian Kristus sudah pasti Kristen. Itu istilah, itu kata, itu gelar. Terlepas Kristen yang dimaksud di sini adalah teman-teman saya yang ada di Indonesia ini. Terlepas dari itu. Tapi kalau bukan yang itu, lalu Kristen yang mana? Tak ada lagi yang lain, cuman itu aja. Kristen ini aja yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kalau itu bukan, berarti Yesus nubuatnya, apa yang diramalkan Yesus itu tidak terbukti. Berarti Yesus gimana dong? Tidak terbukti perkataannya, berarti Yesus tidak layak disebut nabi, apalagi Tuhan. Tapi kalau dia nabi, dia rasul, peramalannya tepat, mana Kristen? Yang bukan Kristen sekarang ini, yang menjadi pengikut Kristus palsu itu, mana dia? Apa nama kelompoknya? Kita cari, tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah Kristen. Nah, ketika Kristen seibarat makanan yang disimpan di atas meja makan, lalu kita teliti, kita kemudian uraikan, kita lihat apa komponen dalam rutinitas Kristen ini. Ternyata satu, mempertuhankan manusia. Konon, karena Maria melahirkan manusia. Yang kedua, yang saudara tadi katakan, mempertuhankan roh. Kalau mempertuhankan roh, endingnya pada Wahyu 5 nomor 6, roh bertanduk 7 bermata 7. Ngeri ini, ngeri. Sedangkan yang ketiga, prosesi keagamaannya, ibadahnya, itu tidak pernah dicontohkan oleh nabi manapun. Begitu juga pola makanannya, tidak pernah dicontohkan oleh nabi manapun. Begitu juga hari ibadahnya, tidak dicontohkan oleh nabi manapun. Artinya apa? Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Permasalahannya hari ini adalah, apakah buah-buah kekristenan dengan buah-buah Yudaism itu sama? Ternyata beda.
Beda sekali. Orang Yahudi buahnya mengkitabkan kitab Taurat, kitab Tanakh. Taurat, Ketubim, Nevi'im. Sedangkan Kristen buahnya mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Kedua, buahnya tentang konsep bertuhan. Tuhan yang disembah Bani Israel tidak dimediasikan, tidak membuat visual, tidak membuat karikatur. Laisa kamitslihi syai'. Sebab Tuhan tidak bisa diserupakan. Maka orang Yahudi tidak pernah kemudian menisbahkan sembahan itu berupa awan, berupa tiang, berupa batu, berupa apapun. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22 itu tadi. Kemudian Kristen Tuhannya jelas. Filipi 1:2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil jasad manusia, menjadi manusia, taat seperti manusia, bahkan taat sampai digantung mati di atas tiang salib. Berbeda, beda buahnya, beda sama sekali beda. Nah, inilah yang kemudian menjadi buah pikiran saya sebagai aktivis penggiat daripada diskusi lintas agama. Adakah saudaraku Kristen menyadari ini? Kalau sudah menyadari, tentu kalian punya ruang, punya waktu untuk mengkaji dan belajar. Setelah mengkaji dan belajar, ada proses belajar mengajar di sana. Pasti mencerdaskan kita, mencerdaskan Anda, mencerdaskan saudara. Ketika berbicara mengenai kata kecerdasan, berarti polanya adalah akal. Ketika polanya adalah akal, berarti apa yang saudara suarakan itu bisa diterima oleh umat manapun. Seperti misalnya gini, Islam nih, karena pola akal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Apakah orang Kristen bisa terima? Diterima oleh orang Kristen. Allahus samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu di atas muka bumi ini dan di langit. Tuhan tempat bergantungnya segala aspek kehidupan. Apakah Kristen setuju? Pasti setuju. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi tidak beranak, tidak diperanakkan. Orang Kristen setuju enggak? Pasti setuju. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu apapun atau 2 atau 3 atau 4 yang setara dengan Tuhan. Kristen setuju enggak? Pasti setuju. Berarti dengan kata lain, naluri kemanusiaan Kristen, fitrahnya sebagai Kristen, mengiyakan ilmu tauhid yang ada di dalam Islam. Ateis pun paham itu. Nah, sekarang kita balik. Anda baca Roma 10 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan oleh Tuhan, oleh Allah, agar menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup atau orang-orang yang mati. Bisakah diterima? Untuk itulah dia mati, agar dia bangkit, agar menjadi Tuhan. Bisakah diterima? Adakah orang yang bisa menerima manusia tadinya lapar, haus, ketakutan, was-was, berdoa, sujud, beribadah, menyembah, lalu kemudian dikubur 3 hari setelah keluar dari kubur, tiba-tiba dia menjadi ilah yang super dahsyat. Adakah yang bisa menerima itu dengan akal? Tak bisa. Dogma iya, doktrin oke. Tapi akal bisa nggak? Nggak bisa. Makanya pada simpul akhirnya adalah, saudara Kristen kita hargai. Saudara Kristen punya iman. Orang Islam kudu juga dihargai. Karena orang Islam punya iman. Iman Islam, iman Kristen, masing-masing punya iman. Bagaimana kemudian untuk mendudukkan perkara iman ini? Mana iman yang betul, mana iman yang salah? Pasti ada satu yang betul, ada satu yang salah. Tidak mungkin dua-duanya betul. Maka apa tolak ukurnya? Kembali ke Bible. Jangan ke Bang Suma. Karena nanti tidak adil. Kembali ke Bible. Oh, tidak cukup hanya ke Bible. Kalau begitu kembali kepada Yesus. Tak ada lagi yang lain. Ini adalah pondasi terakhir. Apa kata Yesus? Kasihi Tuhan dengan akal budi. Nah itu. Berarti iman yang betul adalah iman yang berlandaskan terhadap asas-asas kebenaran akal. Karena akal tidak akan pernah bisa
Apa logis dan logika itu? Logis dan logika itu adalah keseimbangan. Logika itu keseimbangan. Akal itu keseimbangan. Ketika kemudian kita melihat seekor sapi, itu harus seimbang dengan perkataan. Bahwa yang ditatap oleh mata kita dan yang didengarkan oleh pendengaran kita, oleh kuping kita. Sapi itu bukan monyet. Harus berimbang. Itu yang disebut akal. Itu yang disebut logika. Itu yang disebut rasio. Ketika Yesus mengajarkan kasihi Tuhan dengan rasiomu, kasihi Tuhan dengan akalmu, kasihi Tuhan dengan logika sehatmu, maka sama dengan apa yang kamu lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau dengarkan, katakan sesuai dengan objek-objeknya. Jangan kau melihat kera, habis itu kau ajarkan ke orang lain. Ini adalah kelapa. Ini adalah sapi. Nonsen. Penyampaian seperti itu tidak disifati oleh manusia. Tidak pernah kemudian ada pesan Nabi, wahai kera, wahai monyet, wahai sapi, wahai kucing, sembahlah Tuhanmu dengan akalmu. Tidak pernah. Hanya manusialah yang kemudian diminta untuk menyembah Tuhan dengan akal. Lalu, adakah saudara Kristen mendudukkan sembahan yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos dengan akal? Tidak mungkin, kawan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apakah masuk rasio kita? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi imut. Yang cebok sendiri pun tak sanggup. Yang menggunakan pamper sendiri aja tak sanggup. Adakah bisa masuk rasio keseimbangan akal kita? Ketika kita hadir di tengah-tengah saat Maria melahirkan seorang bayi. Lantas kita berdiri di sampingnya. Lalu takjub kita melihatnya. Ya Tuhanku, begitu imutnya dirimu. Kamu cakep. Dan seterusnya. Bisakah itu masuk rasio kita? Tidak bisa, kawan. Lalu apa yang bisa menerima itu? Doktrin, dogma. Adakah Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Apa yang diajarkan Yesus? Akal. Kasihi Tuhanmu dengan akal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufuan ahad. Akal. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Sudah tak masuk akal kok Tuhan lahir. Boleh Anda imani? Boleh. Boleh Anda yakini? Boleh. Boleh Anda percaya? Silakan. Tidak ada paksaan, bukan? Tetapi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Yang disebut penyesat itu penipu. Yang disebut penipu itu pembohong. Yang disebut penipu, penyesat dan pembohong itu adalah sesuatu yang selalu mengarahkan manusia kepada jalan yang miring. Bukan jalan yang lurus. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Jalan miringnya kemudian bukan satu-satunya. Tapi tiga-tiganya adalah satu pribadi dan tiga-tiganya adalah tiga pribadi dan satu hakikat. Miring. Miring dia. Kenapa? Karena berdasarkan doktrin, dogma, dan hanya kepercayaan semata. Akal kemana? Tak bisa. Tapi Bang Suma, yes. Di dalam kitabnya orang Kristen mengatakan iman tanpa perbuatan adalah buta. Betul. Betul itu. Hanya berkata aku Islam tapi tidak sholat. Itu buta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah tapi tidak menyembah Allah. Itu buta. Tapi bukan hanya sampai di situ kawan. Iman tanpa perbuatan buta. Belum. Itu belum sampai kepada level yang hakikatnya. Hakikatnya adalah iman tanpa akal adalah gila. Semua orang boleh beriman. Kenapa? Karena modal percaya. Modal meyakini. Tapi apakah kepercayaan, keyakinan ini tersimpul dengan satu konsep akal? Itu dulu pertanyaannya. Kalau tidak, berarti iman itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh para nabi, termasuk Nabi Yesus. Kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Ada nggak iman di situ? Nehi, tidak ada. Tak ada akal, tidak ada iman di situ. Artinya apa? Ketika hati sudah mengiyakan, akal tentu mengiyakan. Ketika jiwa kita sebagai manusia mengiyakan, akal tentu mengiyakan. Ketika kemudian segala kekuatan ini kita giring untuk beribadah kepada Dia yang rasional,
maka tentu buah dari semua itu adalah iman yang betul. Iman yang betul. Tanpa kemudian kita belajar tentang iman, tetapi kita memiliki jiwa, memiliki pemikiran, memiliki akal, memiliki hati yang betul terhadap objek atau hakikat yang kita sembah, maka akan melahirkan iman yang berkualitas. Seperti itu, saudaraku. Jadi iman tanpa perbuatan adalah buta, iman tanpa akal selain buta juga gila. Tak ada harapan sama sekali. Cuman iman itu mati nyesal. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Kata Yesus. Padahal orang ini sudah sampai level makrifat. Tapi bukan makrifatullah. Melainkan makrifatu ila roh. Roh yang datang kepada Paulus. Dia makrifat ke sana. Bukan makrifat kepada hakikat pencipta. Yaitu Allah. Sampai mereka bermujizat. Mengusir setan. Bernubuat. Bisa sampai level itu. Karena mereka makrifatnya kepada makhluk roh yang tadi. Sehingga dia bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Ingat kata Yesus di Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan mengadakan banyak mujizat. Nabi palsu akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya dengan mujizat-mujizat ini, mereka kemudian menyesatkan banyak orang. Bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bisa bermujizat. Kenapa? Karena iblis berkata kepada Yesus, Yesus, Lukas 4 nomor 6, jika engkau kemudian menyembahku Yesus, maka segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Jadi kalau cuma bermujizat, menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, itu mah kecil. Kuasa dunia dijanjikan oleh iblis, coy. Apalah artinya? Entel heng ente, bisul meledak, keluar kemudian keluar. Ada artinya, iblis menjanjikan, dan yang dijanji oleh iblis itu bukan manusia awam, bukan. Manusia yang bisa berjalan di atas air. Manusia yang bisa membangkitkan kemudian orang mati. Iblis datang, hei Yesus, membangkitkan Lazarus itu cuma sekian persen dari kuasa yang aku punya. Membuat air menjadi anggur, kecil Yesus. Segala kuasa di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus, maaf, ketika engkau kemudian mau menyembah aku. Wow, begitu dahsyat iblis ini. Ketika kemudian dikatakan dalam konsep Kristen, dengan matinya Yesus, iblis mati kuasanya. Nonsen. Kenapa? Banyak orang-orang yang mengaku Kristen masih melakukan maksiat. Maaf. Itu fakta. Masih berzina. Maaf sekali lagi, itu fakta. Masih maksiat lah. Masih melakukan dosa. Masih melanggar lah ajaran Bible. Lalu mana dosa yang dimatikan itu? Tak ada. Karena konsepnya Tuhan sudah memutuskan sampai kiamat manusia dan setan akan tetap bermusuhan. Kejadian 3 nomor 5. Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Ini Tuhan tidak boleh diganggu gugat pekerjaan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan si wanita ini. Artinya Tuhan mengatakan, hei iblis, sampai kiamat kalian akan bermusuhan terus. Kalian akan bermusuhan. Satu menghabiskan ketika orang-orang yang taat kepada aku berdoa, berzikir, kau akan hancur. Tapi ketika mereka melupakan aku, engkau akan meremukkan dia. Nah, inilah yang terjadi. Apakah kemudian ketika penyaliban terjadi, iblisnya udah pensiun? Oh tidak. Makanya di Lukas 4 nomor 6, ketika iblis mencoba Yesus dan tidak berhasil, nomor 13 dikatakan, iblis mundur dari Yesus. Lalu apa? Menunggu waktu, timing yang tepat. Pada saat mana timingnya tepat? Coba lihat di dalam Yohanes 12 nomor 41 atau Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari surga? Sudah pernah sama Adam. Keluar dari Ganbi Eden? Sudah pernah sama Adam. Lalu keluar dari mana? Keluar dari goa yang gelap, kubur. Makanya Yesus di Matius 12, waspadalah kepada angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar
dari kubur pada hari ketiga. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya hari ketiga bangkit. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan keluar dari kubur? Angkatan jahat. Kristen di mana posisinya hari ini? Percaya kepada kebangkitan. Berarti Kristen berada pada posisi angkatan jahat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Apakah percaya kebangkitan hari ketiga? Tidak. Bang Suma, please tolong bantu saya, arahkan saya, tunjukkan dalilnya di mana murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Oke, catat Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 sampai nomor 11. Ketika kemudian wanita Maria datang, Yakobus datang kepada kuburan pada hari ketiga, hari Minggu subuh itu, mereka tidak menemukan Yesus. Mereka tidak menemukan jasad. Yang mereka temukan hanya kain kafan. Datanglah mereka kepada murid Yesus. Murid Yesus, ya tante, jasad tidak kami temukan di kubur. Yang kami temukan hanya kain kafan. Artinya orang itu keluar dari kubur, guru kalian. Murid-murid mendengarkan itu, menganggap itu adalah berita omong kosong, dan mereka tidak percaya. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Mereka tidak percaya. Namun meskipun demikian, Petrus pagi-pagi buta menuju kepada kuburan tersebut. Dan betul, dia tidak menemukan jasad, melainkan hanya menemukan kain kafan saja. Lalu Petrus berkata dalam hatinya. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Artinya Yesus tidak memberikan tanda bangkit hari ketiga sampai Petrus masih bertanya dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Andai saja tanda bangkit hari ketiga itu diberikan kepada Petrus in the gang, teman-temannya, murid-murid yang lain, maka dia akan mengatakan, haleluya. Ternyata betul Tuhan kita sudah bangkit sebagaimana yang dikatakan kepada kita hari ketiga. Tapi malah dia tidak percaya. Malah dia tidak percaya. Artinya memang kebangkitan itu hanya spesial kepada angkatan jahat saja. Saya kira begitu saudara. Mohon maaf saya panjang lebar. Ini sengaja saya panjang lebar. Karena saya katakan kepada saudara, pembahasan ini bukan ending. Pembahasan ini bukan kesimpulan. Pembahasan saya ini pertanyaan. Pertanyaan yang mengajak kemudian saudaraku Kristen untuk jujur kepada kami umat Islam ini. Karena umat Islam ini juga adalah sasaran penginjilan. Umat Islam ini juga adalah sasaran kristenisasi. Umat Islam ini adalah bangsa yang harus dijadikan sebagai pengikut Kristus. Maka karena itulah kami punya hak bicara. Kami punya hak bertahan. Kami punya hak untuk menyatakan sikap terhadap kondisi itu. Karena Kristen datang untuk mengajak orang lain menjadi Kristen. Kristen datang untuk mengajak orang menjadi pengikut Kristus. Kristen datang untuk menginjili seluruh bangsa. Maka kami punya hak bicara. Kami punya hak memberikan pendapat. Kami punya hak kemudian untuk berasumsi. Kami punya hak untuk mentafsirkan. Salah tidaknya asumsi, benar tidaknya tafsiran kami, Andalah yang bisa menjelaskan. Saudara-saudara Kristenku lah yang bisa kemudian memberikan apa itu Kristus palsu. Mana pengikut-pengikut Kristus palsu itu yang banyak menurut Yesus? Andalah saudaraku yang bisa menjelaskan itu. Dan saya berharap Kristus palsu bukan yang kalian sembah. Saya berharap pengikut Kristus palsu bukanlah Kristen. Untuk itu kemudian saya tidak menyimpulkan. Saya masih menunggu dari pihak saudara Kristen mampu membuktikan bahwa betul yang Kristen sembah, yang Kristen ilahkan, yang Kristen ibadahi dalam nama Bapa itu adalah anak Maria. Betulkah demikian? Masih tanda tanya, bukan kesimpulan. Silakan dari pihak saudara Kristen yang bisa menjelaskan ini, saya sangat menghargai dan saya sudah siapkan kertas dan buku untuk mencatat. Silakan. Oke. Ya, terima kasih banyak atas wejangannya. Ya, kalau saya secara pribadi, saya tidak mentuhankan Yesus satu, ya. Yang saya tuhankan Allah Bapa sesuai ajaran Yesus, Yohanes 4 ayat 23-24, ya. Dan saya mempercayai bahwa
Yesus Kristus adalah Sang Firman. Ya, seperti itu. Tidak banyak. Baik, saudara. Thank you. Artinya dalam not irama, kita masih satu ketukan dengan alunan musik yang sama. Mungkin ada teman-teman lain, silakan. Ya, Cep, disapa dulu yang naik, Cebi. Assalamualaikum Bang Zumba dan teman-teman yang di bawah. Tadi saya belum mengucap Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, jangan tidur Bun, masuk. Masak dulu, bikin Assalamualaikum kopi. Bunda. Assalamualaikum Ini warahmatullahi yang baru datang? wabarakatuh, Gurunda, Waalaikumsalam. Iya, Bang Masya Allah. Host, kan nih, Mbak Cebi Ini lagi. Bang Jimen atau bukan sih? Kok Ya, ini Abdul profilnya Manaf, sama? Jimen atau bukan? Coba ngomong dulu. Tolong Abdul Manaf. profilnya dari- sama. Aku Jimen. pikir Jimen. Ya udah, berarti palsu ya. Kita turunin ya. Oke, mohon maaf untuk turunin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bang Yopi disapa. Bentar. Yang Bang Yopi, selamat siang. Loh? Kepencet ya? Turun dulu ya. Nanti kalau mau masuk lagi, request lagi. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Adek, salah pencet adek. Bahaya. Ya, Cep, jangan lupa sayembaranya ya. Sudah 25 juta kalau nggak salah itu yang mau ini. Untuk membuktikan di KPR 95 itu Yesus original atau Yesus KW. Nanti, Cep. Pak Keran dari tadi tuh terkesima sama narasi Bang Zuma atau ngantuk sih? Pak Keran, Ya, kan kalau dicatat enggak? ada Dicatat nggak catat tadi? lah, dicatat. Oh, mana lihat catatannya? Kok tadi saya perhatikan diem aja. Di kepala di catatannya Nona. Luar Sih, biasa. Pak saya Keran ini. saya simpannya di otak, masa simpan di buku nanti dibakar istri kan hilang gitu. Tapi Masya istri Allah. masih Kristen, Pak Keran. Istri masih Kristen. Istri masih Kristen. Masih mau nambah yang kelima nggak boleh, ini gimana? Buset. Wah, kita terakhir ngobrol istrinya baru 1. Ini udah 4 aja. Keren sekali Pak Keran ini. Oh, senggol dong. Ya, ditanggapi Silakan Pak. lanjut Bunda, silakan. Kita dengar tanggapannya dulu ya. Coba. Saya sudah tanggapi Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma tadi tidak ini ya. Jadi Mama saya sudah tanggapi tadi. Mau diulang lagi, Bunda Rahma? berarti nggak ada yang bisa membuktikan ya bahwa yang Anda tuhankan itu memang anak Maria. Enggak. Saya mentuhankan sesuai dengan ajaran Yesus, Yohanes 4 ayat 23-24. Menyembah Bapa dalam Nggak roh dan ada, kebenaran, karena Allah itu roh. Ya, ada lah. Tapi gimana cara membuktikannya bahwa yang datang kepada si Paulus ini adalah Yesus anak Maria? Coba diurai Tanyalah dulu. si Pak. Jangan-jangan Anda tanyalah si memang Pak. ini. Tanyalah sama Paulus botak gondrong samping. Enggak tahu saya sama Paulus. Mama gini Lauten kalau ditanya, dia serahkan kepada si Paulus botak. Iya, enggak tahu, enggak kenal saya. Bapaknya siapa tuh Paulus? Cuma ketawa tuh. Jadi Coba saudara tanya Pak Yakobus ini Cobi. sama dengan Esau, Bunda. Esau tuh saudara kita, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tidak percaya Paulus itu rasul. Dia hanya percaya Tuhan satu-satunya adalah Sang Bapa. Itu bagus itu peningkatan itu luar biasa. Itu harusnya pengikut Yesus itu memang begitu. Itulah pengikut Yesus yang betul. Mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Dan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Itu pengikut Yesus yang benar.
Berarti kita tinggal berdoa semoga dapat hidayah ya, Yakobus Tinggal ya. itu, tinggal selangkah. Amin. Tinggal selangkah. Cari yang kelima dulu Bunda Rahma. Sayangnya di Islam dibatasi 4. Ya kan satu udah mati saya gimana? Oh, masih bisa berarti yang keempat kembali. Iya. Karena Yesus memang di dalam Lukas berapa itu? Lukas 13 kalau nggak salah. Itu barang siapa yang menjadi pengikutnya meninggalkan istrinya, dia bisa memperoleh lipat ganda saat itu juga. Banyak kan? Iya, lipat ganda itu tidak terbatas berarti. Iyalah. Salomo saja 1000 lebih istrinya. Betul. Daud 350. Belum gundik-gundiknya. Benar. Kalau di Islam masih terbatas 4. Makmo. Mungkin aja. Banyak. Ya Bang Jakobus Teman Kristen yang mau naik, ya Kenapa, Fandi? enggak bertanya, Mbak. Enggak bertanya, Mbak. Tanya, Mbak. Juga lah. Bertanya apa? Udah benar semua tadi apa kata Suma. Gimana dong? jangan pasrah gitu dong, Pak. Berarti nih tinggal ini, Bang. Bagaimana saya Bang. membantah dong? Bang, tinggal ini yang kamu harus dalami. Yesus itu diutus untuk siapa? Itu aja. Tinggal itu pada Tahu lah. Kalau nggak mau tanya, mungkin mau ditanya Bunda. Boleh, tanyalah. Oke. Menurut Pak Jakobus, apa makna ketika Yesus berkata di Markus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Amin, benar. nah terus kenapa masih mengimani Yesus Anda ini sebagai seorang Kristen, Anda bukan umat Israel? Saya masih ada masih ada keturunan Yahudi. Gimana dong Bunda Rama? Iya kah? Dari mana itu? Nggak bisa dipublik di sini lah, rahasia keluarga itu. Ya apalagi ya kalau kita mau diskusikan sama Bang. Jadi nggak bergereja lagi Bang ya? Enggak, bom duit aja, mendingan tak pakai kawin duitnya. Ya Allah. Berarti tinggal coba Abang belajar tentang Islam deh. Baca-baca literasi tentang Islam. Siapa Nabi Muhammad, ajarannya, diutus untuk siapa, kepada siapa. Itu Bang, coba belajar. Saya nggak bisa jambak oten-oten karena saya nggak ada teman oten. Oten-oten musuhi saya soalnya gimana dong. Dibawa suruh saya jambak oten-oten katanya. Apalagi tung-tung kalau lihat saya mereka kencing celana nanti. Ayo terhitung naik. Ya silakan teman-teman Kristen, ini moderator 2 ya, Cebi sama Bunda Rahma. Lanjutkan. Oke naik teman-teman Kristen. Jadi sejak kapan Pak Karen nggak bergereja?
Udah mau 10 tahun saya enggak bergereja ini, Nona. Karena nggak punya duit ya? Hah? Karena nggak punya duit atau gimana? Bayar perpuluhan nggak mampu dia bayar perpuluhan kali ya. Karena pendeta larang saya kawin lagi, maunya suruh bayar perpuluhan, saya nggak mau. Pendeta bilang bagi-bagi istrinya, katanya kebanyakan. Oh, enak sekali kalau saya capek-capek keluar duit kok. Kayak mana ini? Aku jadi bingung sama Pak kalian ini. Pernikahan ikut Muslim, Tuhan ikut Yahudi, terus Natalan ikut Kristen. Jadi denom Bapak ini apa? Pusing saya. Saya tidak merayakan Natal. Kata siapa saya merayakan Natal? Bom-bom duit. Tapi Bapak dibilang Kristen. Saya ya masih bisa dibilang Kristen karena saya percaya. Nah itu apa? Yesus. Yang membuat Bapak disebut Kristen itu karena apa? Nggak menuhankan Saya percaya- Yesus, toh? Percaya Yesus. Percaya Yesus. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai Kristus. Oke, aku sapa dulu yang baru bergabung ya. Pak, siapa yang namanya? Pak Cobi. Selamat siang. Nih. Ini orang-orang kenapa sih ini kayak salah pencet deh. Saya turun dulu, Nona. Mereka nggak mau kalau ada saya di sini. Wah, kenapa? Jangan berkecil hati, Pak Karen. Jangan sedih. Tanya aja. Tanya aja. Mumpung ada Bang Zuma nih. Mereka nggak mau. Tak. Waalaikumsalam, guys. Ada yang sampai salam tuh, Nona, Waalaikumsalam. kalau nggak dibalas gitu. Waalaikumsalam, Abangku. Saya ingin tanya Pak Karen aja lah ya. Oh, boleh. Sejak kapan Pak Karen ini sadar bahwa Anda salah bertuhan? Sejak kapan? Udah lama atau baru-baru? Sejak kapan? Udah berapa tahun nih Pak Karen sadar? 12 tahun. Oh udah lama ya. Iya. Keluarga juga ikut. Iya, istri yang ngajak balik lagi. Silakan Gurunda. Maaf Bunda, siap ingin Ya langsung. Ya silakan. Lanjut. Kenapa guys turun? Mungkin jaringan kali Pak. Jadi Fokus orang ada salam nggak dijawab. Adakah salam yang nggak dijawab tadi? Tadi tuh Kais ngomong assalamualaikum, enggak? Saya yang balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Noise bun, noise. Ya, Saya turun dulu ya, Fandi ya. Kenapa cepat kali Pak Karen? Nanti tidak ada tung-tung naik, mereka takut kencing di celana mereka kalau lihat saya di atas ini. Jadi kalau mereka lihat saya nanti berak-berak, nanti muntah biar mereka berak darah nanti. Kenapa begitu bencinya Bang sama Tritung, kenapa? Ya mereka yang benci saya, bukan saya yang benci mereka, gimana dong? Karena saya membantai narasi-narasi mereka seperti itu. Keren lah. Saya turun dulu ya, Assalamualaikum, Fandi benar. ya. Oke, Pak Karen. Ya semua ya. Ya, makasih Bang. Makasih. Biar ada tung-tung naik lah, biar dikasih makan pentungan mereka. Pas hari Minggu ini. Mereka baru habis duit gitu. Iya, baru habis bayar perpuluhan ini kan tanggal pertengahan gajian mereka. Gitu ya.